Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa nasarahu wa wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Tengku Haji Muhammad Yusuf Abdul Wahab, atau akrab disebut dengan Guru Sob, yang tadi telah memberi mau'izah hasanah, nasihat dan juga motivasi untuk kita semua. Jazahullahu ahsanal jazah. Amin. Semoga beliau diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlimpah atas apa yang dinasihatkan kepada kita semua. Guru-guru saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para tuan guru, para alim ulama, para masyayikh, para pimpinan dari Darul Ihsan. Semoga ma'had ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pimpinan dari organisasi internasional Alumni Al-Azhar, Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi, Bapak Ikhwanul Kiram, Bapak Dr. Muhammad Arifin, Ketua IKAT Aceh, Bapak Fadir Rahim, Fadir Rahmi wala Fadir Rahim? Fadir Rahmi, Fadir Rahmi, yang sebentar lagi katanya mau nyalon jadi anggota DPD. Berdiri Bapak coba supaya dilihat. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua saya muliakan dan saya cintai, sahabatku Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Mutiara dan hadirin hadirat sekalian, khususnya para santri dan santriwati. Fathallahu alaikum butuhal arifin. Pohaba Abadet. Hah? Benar? Ayo asal. Pohaba Bapak Ibu. Ya, saya nggak ngerti jawabannya, tapi ya pasti baik insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga bisa bersama-sama dengan bapak-bapak ibu di pondok perjuangan ini. Tadi kita dengar dari pimpinan pondok ini usianya sudah, kalau dihitung dari awal didirikan 1910, sudah lebih 100 tahun atau 1 abad. Para ulama menyebut kalau barokah itu didefinisikan maka ada 2 definisinya. Pertama, az-ziyadatu fil khair, bertambah kebaikan. Jadi ibu-ibu kalau hari ini melaksanakan amal-amal soleh lebih banyak dari kemarin, berarti hari ini hari yang berkah. Mudah-mudahan demikian ya. Bapak-bapak juga seperti itu. Keberkahan itu adalah bertambah kebaikan. Yang kedua, keberkahan itu kata ulama adalah al-istimrar fil khair, yaitu tetap kebaikan itu terlaksana, terwujud, tetap dapat dilakukan dan dilaksanakan, tumbuh dan berkembang. Maka ma'had kita ini 1910 sampai sekarang, mudah-mudahan tanda bahwa ma'had ini diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini tadi kita menyimak guru kita. Beliau mengajak kita semua untuk mengingat kewajiban kita, bahwa yang baik itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi harus dijaga, dirawat dan ditempatkan. Dan memang betul bapak-bapak ibu, hadirin dan hadirat sekalian, banyak sekali, bahkan di dalam Al-Quran tidak sekali, berulang kali Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan tempat yang subur makmur, tetapi karena ada perubahan drastis di tempat itu, di antaranya misalnya orang yang tinggal di tempat itu tidak bisa bersyukur, maka kesuburan dan kemakmuran itu berganti menjadi kehancuran. Al-Quran bercerita tentang generasi yang baik,
tapi karena kebaikannya tidak dirawat, lahirlah penerus-penerus yang tidak baik. Maka tugas kita bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita merenungkan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an, di antara ayat yang berbicara tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim al-ayat. Kata Allah, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Rasul mengajak kepada yang baik. Tapi ternyata di dalam Al-Quran tidak hanya Rasul yang dinisbahkan kepada tugas mengajak kebaikan itu. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat itu ya'muruhum, maka di ayat yang lain ta'muruna bil ma'ruf. Inilah tugas kita. Begitu kita memperingati maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus teringat oleh kita semua adalah kewajiban untuk meneruskan amanah dari Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah inti dari kita berislam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ma'ruf, yanha 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang tidak baik, maka kita juga demikian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Demikian pula kita orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menghalalkan yang baik, mengharamkan yang tidak baik. Tugas kita meneruskan dalam semua skala tugas dan tanggung jawab kita. Kalau ada di antara kita menjadi pemimpin, maka tugas dari seorang pemimpin itu yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dia harus buat kebijakan-kebijakan yang bisa memfasilitasi kebaikan dan amal soleh. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut wa yad'u anhum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim. Kalau umat dari para nabi sebelum beliau, banyak sekali belenggu-belenggu, banyak sekali batasan-batasan. Maka ketika hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam, belenggu-belenggu yang membatasi kreativitas, hambatan-hambatan yang mencegah untuk berkembang dan maju semaju-majunya, itu diangkat oleh Allah. Maka tugas kita juga sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dulu Nabi kita yang mulia menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan pada saat itu, memudahkan, menyenangkan, membahagiakan para sahabatnya. Maka tugas kita sekarang harus seperti itu. Kalau Rasulullah SAW berhasil menjadikan agama Islam sebagai agama yang paling dicintai oleh manusia pada zaman itu, sampai idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pesan sampai berduyun-duyun manusia pada zaman Rasulullah SAW itu masuk Islam, karena demikian dicintainya Islam oleh manusia. Kenapa? Karena orang merasa di dalam Islam itu ada solusi. Orang yang susah merasa bahwa Islam itu adalah jalan untuk mendapatkan solusi atas kesulitannya.
Dia merasa bahwa Islam itu menghadirkan kelapangan bagi hidupnya. Dia merasa bahwa selama hidupnya sebelum kenal Islam, dia terkungkung dalam konsep-konsep yang keliru, yang salah tentang kehidupan. Begitu datang Islam, semua konsep itu dihilangkan. Maka hidup di dalam konsep yang lurus. Islam dicintai. Maka tugas kita sekarang juga harus seperti itu. Bagaimana menghadirkan dan menjadikan Islam sebagai sesuatu yang paling dicintai oleh umat manusia. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat gambaran bagaimana sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kejadian-kejadian yang bisa membuat Islam itu dibenci. Ketika terjadi satu perilaku yang bisa membuat Islam itu jauh dari hati manusia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah sekali. Ada satu kisah disampaikan oleh salah seorang sahabat. Bagaimana ada seseorang yang mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya itu mohon maaf, sering kalau sholat subuh saya itu datang belakangan. Saya tunggu sampai imam itu hampir rukuk, karena imamnya panjang sekali bacaan. Mungkin dia hafiz, ya, mentang-mentang hafiz, maka dia bacalah surah Al-Baqarah. Orang itu usianya sudah tidak muda, maka dia menyampaikan, melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya terpaksa tidak datang ke masjid itu di awal waktu karena kalau saya ikuti dari awal takbirnya rontok lutut saya. Rontok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat yang meriwayatkan itu, tak pernah aku lihat wajah semarah itu. Kata Rasulullah SAW, inna minkum munafiri. Sesungguhnya, kata Rasul, di antara kalian itu ada orang yang membuat orang menjauh dari Islam. Karena sebab kita menghadirkan Islam itu dalam bentuk yang memberatkan orang, akhirnya orang sedang ke masjid. Maka Rasulullah SAW memberikan kaedah bagi imam di masjid secara umum. Idza amma ahadukum falyatajawaz. Kalau ada seorang menjadi imam, maka hendaklah dia berimam dengan cepat. Jangan memperpanjang walaupun dia hafal Quran. Kecuali pada masjid-masjid yang memang mengkhususkan diri. Semua orang tahu masjid itu adalah masjid yang sholat maghribnya setengah juz misalnya, sholat isyaknya 1 juz, boleh. Tapi masjid yang umum yang lain, fa inna min waraihi ad-dha'if was-saghir wa dzal hajah. Kata Rasul, ingat ketika menjadi imam bagi orang lain, di belakang kalian itu ada anak kecil, ada orang yang sakit, dan ada orang yang punya banyak keperluan. Maka Rasulullah SAW paling tidak suka kalau ada perilaku dari kita yang menyebabkan Islam menjauh dari hati manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, termasuk para santri dan santriwati yang saya cintai, mari kita belajar menghadirkan Islam yang dicintai oleh manusia. Islam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidak ada kesulitan di dalam agama. Islam yang digambarkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma khayyira baina amrayn illa aisarahuma ma lam yakun ithman. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau berada pada dua pilihan, maka dia pasti memilih yang lebih ringan, selama yang ringan itu tidak dosa. Rasul tidak suka memberatkan umatnya.
Kalau kita berislam tapi kita tidak bahagia, berarti ada masalah di dalam kita memahami Islam. Bahagia Bapak Ibu? Islam ini ringan atau berat? Benar. Ringan atau berat? Islam itu dimudahkan oleh Allah, disesuaikan dengan fitrah manusia. Maka orang yang akalnya sehat, hatinya sehat, nuraninya bersih, insya Allah tidak akan berat menunaikan tuntunan agama. Mari kita teladani Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti cara beliau. Karena Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Islam tidak mengajarkan sesuatu yang baik kecuali menerangkan bagaimana caranya. Konsep-konsep penting dalam Islam itu selalu diterangkan bagaimana caranya. Ada satu konsep yang penting betul dalam Islam, namanya dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan jelaskan bagaimana caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada cara. Mari kita ikuti cara itu. Mari kita hidupkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Islam sangat dicintai oleh manusia pada zaman itu. Tugas kita sekarang bagaimana agama yang mulia ini juga menjadi kecintaan umat manusia. Hadirkan Islam yang ramah, rahmatan lil alamin. Hadirkan Islam yang penuh dengan senyum. Hadirkan Islam yang penuh dengan kemaafan. Hadirkan Islam yang penuh dengan kelapang dadaan. Hadirkan Islam yang penuh dengan hal-hal baik dan kontribusi kemanusiaan. Sebagaimana halnya dulu Nabi kita yang mulia mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Santri-santriku Darul Ihsan, tugas kalian di masa yang akan datang itu jauh lebih berat dibanding tugas-tugas dari para guru kalian sekarang. Anak-anakku yang di atas, para santriwati di lantai 2, lantai 3, tugas kalian berat. Lengkapi diri dengan sebaik-baik perlengkapan. Apa itu? Inna tasalluha afdalat tasalluhi bil ilmi wat tuqa. Kata ulama, senjata terbaik untuk setiap waktu itu ada dua hal. Al-ilmi wat tuqa. Ilmu pengetahuan, paham tentang perubahan dunia, paham terhadap tantangan dakwah, wat tuqa, dan ketakwaan yang kokoh di dalam dada. Tadi di UIN Aramiri saya sampaikan, kalau saya ditanya oleh orang tentang Aceh dalam kata yang singkat, maka saya bisa katakan Aceh itu dalam dua kata. Aceh sama dengan Islam, Aceh sama dengan kepahlawanan. Kalian semua anak-anak para pahlawan, teruskan kepahlawanan itu, bangunlah Nanggro Aceh Darussalam ini dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam